Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahil Hamdani, NIM 2221110900048 dari Prodi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal yang sudah kami buat yang berjudul pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Rambi Puji Jember. Jadi pada penelitian kali ini, latar belakang dari penelitian yang sudah kami buat menjelaskan bahwasanya perjalanan teknologi atau perkembangan teknologi ini sangat menuai kontroversi di instansi pendidikan. Begitu juga perkembangan pendidikan juga tidak kalah juga berkembang seiring berjalannya waktu, terutama yang ada di Indonesia. Nah, untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya siswa pada MTS Miftahul Ulum Rambi Puji diizinkan untuk membawa ponsel ke dalam lingkungan sekolahnya, sehingga siswa lebih suka bermain game di dalam kelas daripada mendengarkan gurunya saat menjelaskan. Untuk yang kedua, rumusan masalah dari penelitian kami, yakni ada dua rumusan. Yang pertama, bagaimana penggunaan perangkat atau gadget untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua, apa saja efek atau dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget ini. Nah, untuk tujuan penelitian kami ada dua, yakni untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kenyataan tentang penggunaan gadget oleh siswa kelas 8 MTS Miftahul Ulum Rambi Puji. Kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan efek positif atau dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget bagi siswa kelas 8 di MTS Miftahul Ulum Rambi Puji Jember. Nah, untuk manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat teoritis. Diharapkan dari hasil penelitian yang sudah kami buat ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan semuanya atau semua kalangan, baik siswa maupun guru. Kemudian manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat untuk sekolah, di mana harapannya dengan adanya sebuah penelitian ini dapat menambah informasi pada siswa MTS Miftahul Ulum Rambi Puji di Kabupaten Jember tentang pengaruhnya atau pengaruh penggunaan gadget terhadap keinginan mereka untuk belajar. Jadi diharapkan data ini akan membantu sekolah untuk menilainya. Kemudian manfaat praktis yang kedua, bagi kampus tercinta kami Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, diharapkan hasil dari sebuah penelitian ini akan meningkatkan sebuah rasa pengetahuan atau rasa ingin tahu dan memberikan pengalaman belajar terhadap semua kalangan yang ada di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Untuk ruang lingkup penelitian kami sudah dijelaskan pada tabel, yakni variabelnya. Yang pertama penggunaan gadget, yang kedua adalah motivasi dan keinginan siswa untuk belajar. Untuk indikatornya sendiri, ini ketika alat digunakan, kemudian jumlah waktu yang dihabiskan untuk penggunaan perangkat setiap hari itu kira-kira jangka waktunya berapa lama, seperti itu. Kemudian berpartisipasi dalam pembelajaran, selanjutnya berkonsentrasi pada pembelajaran, yang terakhir adalah rasa senang saat belajar. Nah, untuk definisi operasionalnya sendiri, yakni ada variabel bebas atau independen penggunaan gadget. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependen, yang di sini minat belajar peserta didik. Untuk kajian pustaka, jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah kajian sebelumnya terkait penelitian yang sudah kami buat. Jadi pada penelitian yang sudah kami buat ini sebelumnya juga ada pernah yang melakukan sebuah kajian atau penelitian.
Peneliti sebelumnya telah menyelidiki variabel dalam penelitian ini, yaitu pengaruh penggunaan perangkat atau gadget dan variabel minat belajar siswa. Jadi ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Yang pertama adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Zulfikar Adila Soekarno dan Pri Hardianto pada sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget. Untuk persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang sudah kami buat, jadi dalam penelitian ini keduanya mengukur penggunaan perangkat pada siswa. Untuk perbedaannya terletak pada variabelnya yang dibahas. Peneliti hanya menggunakan satu variabel independen dalam penelitian ini. Kemudian penelitian sebelumnya juga disebutkan atau dilakukan oleh Ageng Budaya dalam jurnalnya berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Sikap Disiplin dan Minat Belajar Peserta Didik. Dalam penelitian ini menemukan bahwa perangkat tidak memiliki pengaruh positif sedikit pun terhadap disiplin dan minat belajar. Nah, penelitian ini sama-sama mengukur penggunaan perangkat siswa atau gadget, tetapi variabel yang dibahas berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu variabel independen. Nah, untuk kajian teorinya, yakni di sini ada pengertian gadget, pengertian media, dan dampak positif serta negatifnya. Baiklah, yang pertama adalah penggunaan gadget. Jadi kemajuan zaman mengantarkan pada sebuah kemajuan teknologi pula. Apalagi saat ini aplikasi yang mau dan berkembang seiring waktu sangatlah banyak. Sehingga hal ini menjadikan sebuah teknologi terutama gadget sangat diminati berbagai kalangan, terutama siswa untuk memperoleh atau menjangkau sebuah pelajaran. Seperti yang diketahui, perkembangan perangkat di Indonesia sendiri perkembangannya sangatlah besar. Selanjutnya adalah pengertian media. Jadi media dapat didefinisikan sebagai bentuk jamak dari kata Latin medius yang berarti tengah, dan kata Indonesia medium yang berarti antara atau sedang. Nah, demikian dari sebuah pengertian tadi, kata media dapat didefinisikan sebagai media atau perantara untuk mengirimkan atau menerima sebuah pesan. Seperti itu. Nah, untuk pengertian gadget sendiri adalah sebuah alat teknologi atau alat elektronik kekinian yang dirancang agar bisa meringankan atau membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, utamanya sebuah perangkat elektronik kecil yang melakukan tugas tertentu. Istilah gadget ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus seiring perkembangan. Nah, selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget ini sendiri. Yang pertama kita bahas adalah dampak positif dari penggunaan gadget, diantaranya adalah dapat memudahkan interaksi dengan orang banyak dan mempersingkat waktu dan jarak. Selanjutnya ada hubungan jarak jauh yang bukan lagi menjadi sebuah halangan, namun ini menjadi mudah karena adanya gadget. Yang ketiga adalah menjadikan anak-anak lebih mudah untuk mengonsultasikan pelajaran dan tugas-tugas yang belum mereka pahami. Jadi ada beberapa dampak positif yang sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada dampak negatifnya pula dari penggunaan gadget ini. Yang pertama adalah dapat mengakibatkan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain dan berkomunikasi daripada belajar. Yang kedua ada mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Yang ketiga tidak menganggap orang yang mengajaknya berbicara. Pembahasan selanjutnya adalah motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar itu sendiri adalah rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu, baik terhadap sesuatu yang hidup maupun tidak hidup. Nah, itu bisa disebut dengan kata-kata motivasi. Motivasi sangat berpengaruh terhadap belajar karena
merasa senang akan suatu hal dan merasa senang ikut andil dalam hal tersebut. Nah, sebuah kesenangan dalam subjek atau seseorang yang mengalaminya terhadap suatu bidang atau hal tertentu, dan adanya motivasi adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Selanjutnya ada hipotesis, yang dalam penelitian kami hipotesis ialah sebuah solusi teoritis yang sifatnya sementara atau tidak tetap terhadap rumusan masalah. Nah, dalam penelitian kuantitatif, sebuah hipotesis diuji serta dibuktikan dengan data yang empiris. Hal ini dikarenakan jawaban tersebut baru berdasar pada sebuah teori yang cukup relevan atau meyakinkan, bukan sebuah fakta empiris yang didapat dari pengumpulan data di sebuah lapangan. Hipotesis penelitian ini adalah bahwasanya penggunaan gadget berpengaruh secara besar terhadap motivasi belajar siswa di kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Merangkuti Jember. Jadi dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada asumsi penelitian. Jadi ada 3 poin di sini. Untuk yang pertama adalah penelitian ini mengajukan hipotesis bahwasanya penggunaan gadget atau perangkat elektronik berdampak positif pada motivasi belajar siswa di kelas 8 MTS Miftahul Ulum Merangkuti. Nah, hipotesis ini didasarkan pada tinjauan literatur dan asumsi yang telah dikemukakan. Kemudian berbagai faktor seperti jenis perangkat serta frekuensi penggunaan, tujuan penggunaan, kualitas konten digital dan dukungan lingkungan sangat mempengaruhi pengaruh perangkat terhadap motivasi belajar siswa. Untuk memaksimalkan manfaat gadget dalam proses belajar, mereka harus digunakan dengan hati-hati dan mengetahui efek sampingnya atau efek negatifnya. Kemudian selanjutnya penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan antara penggunaan perangkat Untuk metode penelitian proposal kami di sini pendekatan dan jenis penelitiannya menggunakan ex post facto untuk mengamati adanya sebuah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini berarti bahwa variabel bebas telah diberlakukan sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu melakukannya lagi, hanya untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk tujuan penelitian ini, desain regresi ganda juga dikenal sebagai multi regresional digunakan. Bisa dilihat pada paparan PPT, situ keterangan X menunjukkan bahwasanya penggunaan gadget, Y menunjukkan minat belajar, kemudian di XY menunjukkan pengaruh X terhadap Y. Untuk populasi dan sampel kami ambil dari siswa kelas 8A dan B itu sendiri. Jumlahnya bisa dilihat di situ, jumlah siswa laki-laki kelas 8A berjumlah 12, kemudian yang perempuan berjumlah 17, kemudian kelas 8B jumlahnya yang laki-laki 15, yang perempuan 11. Nah, untuk definisi dari sampel itu sendiri ialah sebuah bagian dari adanya jumlah dan karakteristik yang ada pada sebuah populasi tersebut. Jika sebuah populasi besar serta sang peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari dan mengidentifikasi sebuah populasi, semisal adanya sebuah kendala keterbatasan dana, tenaga, serta waktu, maka sang peneliti bisa mengambil sampel yang ada pada sebuah populasi itu. Sesuatu yang tidak bisa diambil dari sampel itu kesimpulannya bisa diberlakukan untuk sebuah populasi. Nah, oleh karena itu
sebuah sampel yang diambil dari adanya populasi bersyarat harus representatif atau mewakili. Untuk teknik instrumen pengumpulan data yang ada pada proposal kami, di sini menggunakan 3 teknik instrumen. Di antaranya adalah kuesioner, kemudian dokumentasi, dan yang ketiga adalah analisis data. Untuk kuesioner atau angket, yakni metode pengumpulan sebuah data yang menggunakan daftar pernyataan tertulis untuk mendapatkan sebuah informasi dari seorang responden tentang hal-hal pribadi atau apa yang ia ketahui. Untuk pengertian dokumentasi ialah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada 3 macam sumber, yakni yang pertama adalah tulisan pada kertas, kemudian tempat, dan kertas atau orang. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data atau informasi tentang lingkungan sekolah dan siswa yang menjadi subjek penelitian. Yang ketiga adalah pengertian analisis data. Jadi dalam bukunya Agus Rianto mengatakan bahwasanya analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan data yang dibuat secara individual atau kelompok. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan sedikit dari proposal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.